Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Membaca doa terlebih dahulu. Baca doa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Ilmi. Duduk siap. Sebelum belajar kita membaca doa. Membaca doa mulai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya. Dengan membaca doa kita diberikan kesehatan, kesempurnaan dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ya, kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Akma sama Ade. Kenapa Akma? Sakit. Oh, demam. Baik, mudah-mudahan Akma bisa bergabung ya. Nanti bisa bergabung dalam pembelajaran esok harinya. Dan bagaimana dengan Ade? Sakit perut. Baru makan sambal. Ya. Mudah-mudahan Ade juga cepat bakal sembuh ya. Bisa belajar bersama-sama kita di sini. Baik. Selanjutnya Bapak akan mengecek kesiapan, kebersihan, dan kerapian kalian. Pertama, Bapak akan mengecek kebersihannya. Untuk barisan sebelah kiri, coba lihat sampahnya di bawah. Tidak ada. Bagaimana yang tengah? Barisan yang tengah? Tidak ada juga. Bagaimana barisan yang paling kanan? Tidak ada juga. Baik, bagus ya. Kalian sudah kompak dalam membersihkan kelas ini, di mana keyakinan kelas kalian berjalan dengan baik. Selanjutnya Bapak akan mengecek kerapian kalian, kerapian dalam berpakaian dan rambut kalian. Apakah pakaian kalian rapi atau tidak? Rambut kalian rapi atau tidak? Untuk pakaiannya coba Bapak lihat. Baik, sebelah kiri bagus. Barisan yang paling tengah juga udah bagus. Dan barisan yang paling kanan juga sudah bagus. Alhamdulillah, dari rambut, pakaian semuanya rapi. Baik. Untuk selanjutnya Bapak sudah menyiapkan di sini lagu ya. Lagu yang berhubungan dengan materi kita, yaitu di sini judul lagunya adalah Lihat Kebunku. Lihat Kebunku. Kalian bisa bernyanyi di sini, ya. Keluarkan suaranya, jaga kekompakan kalian. Baik, silakan kalian berdiri.
kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan diberikannya lagu atau kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku sesuai dengan tema kita hari ini, diberikan semangat ya, diberikan ilmu pengetahuan pada kita ya. Ilmu pengetahuan kita akan bertambah. Kita menyanyikan lagu. Selanjutnya jangan duduk-duduk ya. Coba jangan duduk-duduk. Bapak memiliki ice breaking. Ice breakingnya go, back, stay. Kalau dulu ya pernah kita lakukan tentang ice breaking ini. Sekarang untuk yang perempuan berbaris sebelah kiri, yang laki-laki silakan berbaris sebelah kiri di tengah dan di sebelah kanan. Silakan. Ayo. Top yang sebelah sini. Bye. Oke, udah mulai. Permainannya seperti ini. Kalau misalnya go berarti loncat ke depan. Kalau back berarti loncat ke belakang. Kalau stay diam. Oke, kita mulai. Stay. Stay, konsentrasi. Stay. Back. Back. Go back, back. Konsentrasi. Go back, back. Ingat. Yang kedua, siap. Berikutnya. Go back, back. Iya, jaga kamu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Di sini Bapak selanjutnya Bapak akan mengutarakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran ini hari ini ada dua. Yang pertama menyebutkan siswa dapat menyebutkan bagian tubuh Tuhan. Yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Oke. Bapak punya pertanyaan pemantik. Pertanyaannya adalah pertanyaan pemantiknya. Apa yang namanya bagian tubuh yang ada di dalam tanah? Oke, baik. Akar, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, pertanyaan kedua. Apa nama bagian tubuh yang berwarna hijau? Ya, bagian sana. Ya. Daun, bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya, apa nama bagian tubuh yang berwarna warni yang indah? Ya, ini yang paling tengah. Sekarang, bunga. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik. Selanjutnya Bapak akan mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Pernahkah kalian belajar tumbuhan di kelas sebelumnya? Pernah. Ya belum. Kalau yang belum berarti tidak sekolah, lagi sakit mungkin atau lagi izin. Kalau yang sudah, Bapak akan menguatkannya kembali. Kalau yang belum, kita sama-sama belajar kembali di sini. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak sudah menyiapkan materi pembelajaran. PPT-nya sudah disiapkan oleh Bapak di sini ya. Kalian simak baik-baik yang Bapak jelaskan. Baik. Pembelajaran kita adalah pembelajaran IPAS kelas 4. Di sini adalah bagian-bagian, kita pelajari bagian-bagian tumbuhan pada dan fungsinya. Bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya, kita akan belajar sekarang. Ya. Di sini ada dialog dulu, ya, dialog antara guru dan dua orang siswa. Wah, tanaman ini daunnya seperti sudah mulai kering. Ya, kalau mau beri air pada tanaman kita perlu beri melalui tanah. Kamu tahu alasannya Mia? Kemudian Mia menjawab, karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsi akar. Baik. Selanjutnya di sini bagian-bagian tubuh. Coba Bapak mau tanya dulu sebelum ke situ. Adakah yang tahu
bagian-bagian dari tubuh tumbuhan? Coba, itu dia. Buah, daun, bunga, batang, akar. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, kita lihat di sini. Ya, benar sekali. Baik, Azril. Di sini bagian tubuh tumbuhan yaitu terdiri dari buah, daun, bunga, batang, dan akar. Buahnya ada, daunnya ada, bunganya ada, batangnya ada, dan akarnya. Di sini kemudian bagian tubuh tumbuhan yaitu buah. Buah ini coba bapak mau tanya, kalian di rumah punya buah nggak? Punya. Cung yang punya buah di rumah. Coba, Kaisa, buah apa? Buah jeruk di rumah. Kalau yang lain coba. Mangga. Mangga, yang lainnya. Semangka. Semangka di rumah, bagus, banyak buahnya. Yang punya pohon di halaman rumahnya, punya pohon buah. Coba, bapak mau nanya, Sofi. Pohon rambutan, bagus. Siapa lagi yang punya pohon di depan rumahnya? Jelmi, benar nggak? Hah? Coba. Buah jambu, bagus, ya. Baik. Di sini buah itu adalah fungsinya itu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Pasti hampir semua itu juga ada yang tidak memiliki biji sekarang. Ya, hampir semua buah itu memiliki biji. Ya, begitu. Di mana letaknya? Biasanya buah itu kebanyakan letaknya di ranting. Ada juga di batangnya. Ya, biasanya kalau buah yang ada di batang itu buah apa? Yang tumbuh di batang. Buah nangka ada di tengah di batangnya, ya, bukan di rantingnya, ya, di batangnya langsung. Kemudian selanjutnya, Bapak jelaskan adalah daun. Daun ini banyak, ya, banyak jenisnya. Nanti kita bahas masalah daun jenisnya. Daun itu tempat tumbuhnya tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh, ya, agar bisa tumbuh, agar bisa hidup. Makanya diperlukan makanan. Kalau kita tidak makan, mati tidak? Mati. Makanya tanaman juga butuh makanan. Dari mana makanannya? Dari daun. Salah satunya dari daun. Kalau kita itu, kalau makanan gitu, kalau kita tidak makan, pasti sama mati. Bagaimana makanannya dibuat? Kalau daun itu dibuat oleh sendiri. Kita juga dibuat oleh sendiri. Kita menanam padi, ya, menanam singkong, dan menanam yang lainnya. Selanjutnya, bunga. Bunga. Punya bunga nggak di rumah? Punya. Bunga apa di rumah? Bunga belati. Bunga apa lagi? Bunga mawar. Punya lagi yang lainnya di depan di halaman rumah? Nggak ada. Ya, baik. Bunga itu fungsinya tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Ya. Berikutnya, di sini adalah batang. Batang itu apa fungsi batang? Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Sama seperti daun. Di daun diolah makanannya, membuat makanannya. Di batang juga membuat makanan. Ya, sama kegunaannya. Berikutnya, akar. Akar itu banyak akarnya. Ada berapa jenis? Mungkin ada 2. Kita akar. Kegunaan akar juga sama.
Kita mengambil makanannya itu pertama dari akar. Nutrisinya dari akar. Tumbuh ke batang, dari batang ke daun. Diolah terus membuat makanannya dari batang, daun. Yang pertama mengambil yang mana? Dari akar. Apa fungsinya akar? Yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Juga untuk menopang tumbuhan. Akar itu kalau nggak ada akar, pohon jatuh nggak? Jatuh. Itu fungsinya menopang tumbuhan. Oke, selanjutnya mengenal akar pada tumbuhan. Siapa yang tahu? Abai. Hei. Ya, bagus. Tepuk tangan. Jadi ini adalah akar tunggang. Ini akar serabut. Ya. Di sini ada akar tunggang memiliki akar utama dan akar cabang sama. Kita lihat di sini. Slide selanjutnya. Akar tunggang ada dua jenis akar. Yang pertama akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang terdiri dari akar utama. Akarnya yang besar. Akar utama itu akarnya besar. Yang serabutnya yang kecil-kecil. Akar namanya akar cabang. Kemudian akar serabut sama. Akarnya kecil-kecil seperti akar tunggang yang memiliki akar cabang. Kecil-kecil semuanya. Yang gunanya untuk menopang tumbuhan. Ya. Apa fungsinya akar? Akar adalah bagian penting bagi tumbuhan. Jika dipotong maka tumbuhan tidak dapat mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Dari dalam tanah diambil nutrisinya. Ya, kalau misalnya nutrisinya jelek dalam tanah, dari dalam tanahnya udah jelek, maka pohonnya juga kadang-kadang mati. Kalau misalnya dipotong, si pohonnya itu tidak dapat mengambil makanan, nutrisinya tidak baik, maka pohon itu akan mati juga. Selanjutnya, akar tunggang. Akar tunggang adalah jenis akar pada tumbuhan yang memiliki akar utama dari pangkal batang. Kemudian dari pangkal batang, tumbuhan, akar, cabang, dan yang ukurannya lebih kecil. Jadi akar cabang itu ukurannya lebih kecil. Kalau akar utama, pangkal batang yang ukurannya lebih besar. Selanjutnya, akar serabut. Akar serabut adalah jenis akar pada tumbuhan yang dari pangkal batang, tumbuhan akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Jadi ukurannya lebih kecil, ya, nggak besar seperti akar utama pada akar tunggang. Baik, berikutnya kalian lihat, lihat di sini identifikasi. Di sini, kalau lihat di sini pohon apa ini? Wortel. Wortel itu pohonnya yang akarnya bisa dimakan oleh kita. Kalau misalnya bayangkan sama kalian, pohon wortel ini seperti akar atau tidak? Seperti akar, ada di bawah tanah. Dia membesar. Ya, wortel itu seperti akar utama. Dan yang sebagiannya adalah akar cabang. Dia membesar. Kemudian dari di sini ada keterangan waktunya 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, semakin membesar. Hingga yang kita makan adalah 70 hari yang ada di pasar. Ya. Jadi akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, akar juga tempat menyimpan cadangan makanan. Biasanya menyimpan cadangan makanan itu di mana? Di buah. Menyimpan cadangan makanan. Bagaimana Pak dengan ini? Akar juga bisa. Fungsinya sebagai penyimpan cadangan makanan seperti wortel ini. Ya, tanaman memiliki jenis akar tunggang, memiliki cabang. Makanannya
makanannya di dalam akar. Oke, yang kedua, kalian identifikasi gambar yang ini. Ini pohon apa? Ini seperti akar apa? Serabut. Jadi akar serabut yang akarnya cabangnya kayak kecil, kemudian membesar. Ya seperti akar serabut. Lalu cadangan sama seperti water menyimpan cadangan Oke, baik. Selanjutnya, akar berdasarkan fungsi. Di sini ada akar berdasarkan fungsinya. Di sini ada banyak. Akar gantung yang pertama itu selalu menggantung di pohon. Biasanya kalian ketemunya di hutan. Kalau nggak di hutan, biasanya di kota-kota suka ada. Pohon apa itu biasanya? Beringin. Pohon beringin dan kalau yang ini namanya pohon anggrek. Fungsinya mengambil uap, ya, mengambil uap, ya, dari udara. Berikutnya adalah akar napas. Akar napas itu gimana? Akar napas itu akar yang keluar dari dalam tanah, tapi tidak dari dalam tanah ke atas, ya, dari dalam tanah ke atas. Seperti ini. Ini akarnya, kemudian dari akar utama keluar, ya. Seperti kalian bisa temukan itu di daerah pantai. Daerah pantai kalian bisa temukan. Contohnya pohon apa ini? Contohnya pohon apa? Pernah temukan? Pohon bakau. Untuk bernapas dengan mengeluarkan zat tertentu, ya, seperti garam. Berikutnya, akar papan. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari. Ini keluar akar-akarnya dari dalam tanah keluar. Besar-besar, kadang-kadang lebih besar daripada yang digambar ini. Biasanya kalian kalau misalnya ke hutan bisa menemukannya. Biasanya ini terjadi pada pohon kenari atau pohon randu. Pohon randu tahu nggak? Kalau bahasa Sundanya pohon kapuk nggak keluar. Ya. Berikutnya akar tunjang. Akar tunjang fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Biasanya pohon apa ini? Bakau dan pohon. Berikutnya, akar pada tumbuhan. Satu, penopang tegak tumbuhan. Dua, sebagai tempat menyimpan zat makanan. Berikutnya, mengisap air dan zat hara. Berikutnya, fungsinya sebagai yang ini, sebagai respirasi, bernapas, mengeluarkan zat-zat tertentu. Yang berikutnya gambar ini berfungsi sebagai berkembang. Ya, ini terjadi pada pohon apa? Jahe, kunyit, kentang. Boleh. Kalau kita menanam jahe, nanti dia akan berkembang, membesar, banyak. Ya. Kemudian kentang juga sama. Kita tanam kentang satu, nanti membesar. Ya. Atau baik juga pohon singkong. Pohon singkong ditanam, nanti juga membesar. Ya. Berikutnya, mengenal jenis batang pada tumbuhan. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang terdapat di atas tanah dan juga mendukung bagian-bagian lain dari suatu tumbuhan atau pohon. Batang juga tempat meletaknya daun, buah, dan bunga. Batang itu disimpan untuk meletaknya buah, daun, dan bunga. Oke, selanjutnya. Jenis-jenis batang pada tumbuhan. Pertama, ada batang kayu.
biru. Yang berikutnya adalah batang basah, bertekstur lunak, mengandung banyak air, mudah patah dan roboh. Ya, mudah patah dan roboh. Ya, berikutnya ini gambar apa? Bambu. Dan apa lagi? Genjer. Boleh. Batangnya gimana kalau bambu? Ada yang tahu nggak bambu? Berbuku. Boleh. Terus apa lagi? Kalau genjer, gimana batangnya? Berongga. Jadi gini, batang berongga atau berbuku ada tekstur keras dan juga tekstur lunak. Kadang-kadang lunak, kadang juga berbuku yang keras. Ya, bambu keras juga ya. Kalau yang lunak apa? Genjer. Sama. Ya, berikutnya. Fungsi batang pada tumbuhan. Fungsinya yaitu sebagai pengangkut air dan zat hara serta menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah tempat meletaknya bagian tumbuhan seperti daun, buah, dan bunga. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang berikutnya, fungsi respirasi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu. Yang berikutnya adalah fungsinya untuk perkembangbiakan sebagai alat perkembangbiakan, misalnya seperti stek. Pernah nggak melakukan stek atau cangkok di rumah? Belum pernah? Nah, kalian coba di rumah. Ya, kalian coba di rumah, mudah-mudahan bisa. Ya. Selanjutnya, mengenal daun pada tumbuhan. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil dan hijau daun. Fungsi sebagai penangkap energi matahari untuk menangkap fotosintesis. Di sana fungsi daun itu adalah berfungsi sebagai apa? Penangkap energi matahari untuk menangkap fotosintesis. Jenis daun pada tumbuhan berdasarkan tulang. Ya. Pertama, tulang daun menyirip. Yang kedua, tulang daun menjari. Ketiga, tulang daun melengkung. Yang keempat, tulang daun berduri. Yang kelima, tulang daun sejajar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, banyak sekali macam-macam daun. Ya, jenis-jenis daun itu. Berikutnya, jenis daun pada tumbuhan berdasarkan helai daun. Helai daunnya berdasarkan. Pertama ada apa? Daun tunggal, yaitu satu tangkai berdiri satu daun. Ini pada daun apa biasanya? Ke rantai. Daun apa lagi? Talas. Boleh. Daun apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Baik. Terus kayak kemudian ini daun apa? Daun kelapa. Daun kelapa itu disebut daun majemuk. Daun satu banyak daunnya. Ya, terdiri atas beberapa helai daun, contohnya daun kelapa. Berikutnya, fungsi daun pada tumbuhan. Fungsinya apa? Tempat tumbuhan menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Yang kedua, sebagai fungsi gutasi, proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan
daun. Yang berikutnya, gutasi itu apa? Bapak jelaskan. Gutasi itu mengeluarkan air dari dalam daun. Biasanya kalau di pagi hari itu daun timbul. Yang berikutnya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, seperti ini. Ya, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua adalah sebagai respirasi. Kalian kalau di dalam mikroskop kalian bisa lihat ada pori-pori dalam dalam daun. Ya. Berikutnya fungsinya sebagai perkembangbiakan sebagai akar, sebagai alat perkembangbiakan misalnya stek cocok pada tumbuhan apa ini? Cocok? Ya, nanti keluar di sini. Tumbuh sendiri di daunnya. Ya. Mengenal bunga pada tumbuhan. Bunga merupakan organ penting pada tanaman yang berfungsi sebagai tempat terjadinya perkembangbiakan generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ya. Sini bunga apa ini? Bunga sepatu. Ya. Di sini ada benang sarinya. Ini putihnya. Ini mahkotanya. Ini tanya. Ini apa? Kelopaknya. Nah, ini bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Ya. Alat reproduksi pada tumbuhan ada berapa? Ada 2, bunga sempurna, bunga yang tidak sempurna. Yang sempurna itu lengkap, ada benang sarinya, ada putihnya. Yang tidak sempurna itu terbagi 2, ada yang putihnya saja, ada yang benangnya sarinya saja. Kalau yang putihnya saja itu dinamakan betina, perempuannya. Kalau yang laki-lakinya yaitu hanya benang sari. Ya, berikutnya. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari kepada kepala putih. Dari serbuk sari ini ke kepala putih yang besar tadi. Ya. Kemudian nanti dari bunga kemudian berubah menjadi buah. Di dalam buah tersebut ada bijinya. Ya. Nanti bijinya bisa dikembang ya. Berikutnya Penyerbukan ini terdiri dari beberapa bagian 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri dari benang sari langsung menempel ke kepala putih. Apakah itu didorong oleh angin sendiri itu atau didorong oleh manusia? Ya, ini dari benang sari ke putih. Kemudian ada juga bantuan dari serangga. Benang sari ini misalnya dari bunga 1 ke bunga yang kedua itu diambil. Biasanya serangga ini dari bunga 1 ke bunga yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah penyerbukan lain bunga jenis-jenisnya. Seperti ini sama. Ini juga sama seperti ini. Sejenisnya tapi dari benang sarinya dari sini ke kepala putihnya di sini. Kemudian penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan bastar? Penyerbukannya bunga yang A, misalnya bunga ros atau bunga apa, kemudian ke bunga sepatu. Ya boleh. Benang sarinya dari bunga ros ke bunga sepatu. Kemudian penyerbukan oleh angin. Penyerbukan oleh angin. Di sini adalah penyerbukan angin. Di sini ada penyerbukan angin. Sama angin. Yang kedua adalah penyerbukan oleh hewan. Yang ketiga oleh manusia. Yang keempat oleh air. Bagaimana kalau ke manusia sama? Seperti serangga.
Kalau serangga itu diambil oleh serangga lalu disimpan di kepala putiknya. Kalau oleh manusia, kalian bisa coba di rumah. Yang benang sarinya masukin ke kepala putiknya. Kemudian itu penyembuhan oleh air. Benang sarinya itu menempel di air. Nanti menempel lagi ke kepala putiknya. Mengenal buah pada tumbuhan. Mengenal buah pada tumbuhan. Di sini tumbuhan, di sini adalah buah. Buah merupakan bagian dari tanaman yang berasal dari tumbuhan berbunga. Atau adapun fungsi buah adalah sebagai pelindung biji dan tempat penyimpan cadangan makanan. Buah itu sebagai pelindung biji dan menyimpan cadangan makanan. Kalian suka buah kan? Buah apa yang kalian suka? Durian, boleh, mangga, boleh, mangga. Yang biasa kalian makan di rumah apa? Durian. Ya? Apa juga suka durian atau mangga? Berikutnya, bagian-bagian buah. Bagian-bagian buah, fungsi utamanya buah adalah membungkus dan melindungi biji di dalamnya. Selain itu berfungsi untuk menyimpan kelebihan cadangan makanan. Baik. Selanjutnya penyerbukan. Penyerbukan pada buah sama seperti bunga. Dari benang sari ke kepala putik. Ini kepala putiknya. Ya, dari benang sarinya yang kecil-kecil ke kepala putik, nanti di sini pembuahan terjadi. Sehingga dari bunga menjadi buah, ya. Nah, sini apa yang aku sudah pelajari, yaitu tentang tumbuhan. Yang kedua, tentang bagian-bagian tumbuhan. Seperti apa? Batang, daun, apa lagi? Bunga dan manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Manfaatnya seperti ini. Sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua, sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layar, dan masih banyak lagi. Seperti apa? Untuk perabot jembatan. Kayunya bisa dipakai dari tumbuhan dengan kayu. Yang ketiga adalah sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Terima kasih. Itulah penyajian dari Bapak. Sekarang kalian membuat kelompok, ya, kelompok di mana kita sudah melakukan assessment awal dari sebelumnya. Kelompok itu terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Ya, bagi yang kinestetik silakan buat kelompoknya, bagi yang auditori silakan buat kelompoknya, dan bagi yang visual silakan buat kelompoknya. Mulai dari sekarang. Oke. Hati-hati. Yang semangat. Hati-hati. Baik, Bapak akan berikan untuk LKPD-nya kepada kelompok auditori yang mana? Auditori. Auditorinya. Nah, auditorinya. Oke. Sekarang Bapak akan membagi LKPD dari kelompok kinestetik, ya. Kelompok kinestetik LKPD-nya.
Kemudian Bapak akan membagi LKPD dari kelompok visual. Visualnya kelompok visual. Bagi dari kelompok visual dan kelompok auditori serta kelompok kinestetik, silakan baca LKPD-nya yang di atas. Yang pertama untuk kelompok visual, gambarkan bentuk bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan beri penjelasan mengenai fungsi-fungsinya. Kemudian presentasikan di depan kelas. Ya, kalian untuk visual membuat gambar. Silakan gambar dari sekarang. Ya. Gambar dari sekarang, fungsinya apa nanti ditulis, ya. Sudah selesai? Fungsinya apa? Berapa sekarang? Satu lagi untuk apa? Ya. Kerjakan. Kerjakan buat puisinya. Puisi atau lagu silakan. Tinggal pilih. Yang auditori, Bapak udah siapkan untuk auditori membuat puisi atau lagu dengan tema tumbuhan. Silakan buat. Silakan tulis, diisi. Silakan. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. 10 menit dari sekarang. Siapkan bahannya, dikeluarkan. Coba. Untuk kinestetik, silakan kalian mencari tumbuh-tumbuhan di luar. Daun yang berhubungan dengan bagian tumbuh-tumbuhan. Silakan cari. Ya. Kalau yang visual itu digambar. Gambar apa fungsinya tulis. Gambar pohonnya ada apa? Ada apa The sih? Bluetooth device is ready to pair. Hah? Itu buat fungsinya. Secara umum. Ya, tulis. Isi lagunya.
Kita sambil menunggu teman kalian yang kinestetik masuk ya, kelompok kinestetik. Ya, silakan masuk. Ya, silakan. Disimpan di sana. Simpan di meja kalian. Berembuk ya. Ini daun apa? Ini pohon apa? Ini apa? Nanti kalian jelaskan ya bersama teman-teman kalian. Kalian berkolaborasi memimpin pembicaraan. Coba yang kinestetik apa saja ditulis di sini pohon apa aja, tulis pohon apa saja nanti tulis. Nanti daun ini dipresentasikan di depan yang kalian mendapatkan. Ya tuliskan ini apa, dan ini apa. Silakan.
Nah, kalian silakan buat dengan seksama kerjasamanya. Bapak butuhkan kerjasamanya, saling berkolaborasi ya, antara kelompok auditori dengan kelompok auditori, ya, yang visual dengan visual, yang kinestetik dengan kinestetiknya lagi, berkolaborasi, ya. Nanti kalau sudah, Bapak akan ambil lembar jawabannya, LKPD-nya. Ya? Udah semuanya? Nah, baik. Sekarang yang kinestetik gimana? Udah selesai? Udah selesai. Gimana yang ini? Yang apa? Yang visual udah selesai? Udah selesai. Baik. Di sini kalian mempresentasikan tiap kelompok di depan, ya. Siapa yang dapat mempresentasikan? Mungkin yang pertama dari kelompok visual dulu ya. Silakan kelompok visual mempresentasikan kelompoknya. Siapa yang mau ke depan? Ya, silakan. Ya, coba silakan. Silakan mempresentasikan. Coba lihatkan dulu ke teman-temannya hasil karyanya. Bimbingkan dulu. Oke. Baik. Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Daun tempat tumbuhan membuat makanan-makanan yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Batang tempat tumbuhan membuat makanan-makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, itu presentasi dari kelompok visual. Ya, bagus sekali. Keberaniannya sudah ada ya. Sekarang presentasi dari kelompok auditori. Silakan siapa yang mau ke depan? Raisa, silakan. Tumbuhan di perkara sekolah. Embun pagi tanaman sekolah menyegarkan. Tanaman di pagi hari. Tanaman sekolahku ada bunga, ada batang, ada daun, ada bunga dan juga akar. Terpejam mata, indahnya tanaman di sekolahku. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya presentasi dari kelompok kinestetik. Coba siapa yang mau ke depan? Kelompok kinestetik. Benda yang kalian cari yang di luar, tanaman-tanamannya mana? Tanamannya. Coba perlihatkan tanamannya kepada teman-teman kalian. Tanamannya coba perlihatkan kepada teman kalian yang kalian dapatkan di lingkungan sekolah ya. Apa saja yang sudah didapatkan tadi? Jelaskan silakan jelaskan satu persatu. Tim saya mendapatkan daun. Tim saya mendapatkan daun singkong.
Tim saya mendapatkan rumput berakar serabun. Tim saya mendapatkan bunga. Tim saya mendapatkan pohon berakar tunggal. Ya, baik. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, begitulah. Terima kasih presentasinya untuk Dinas Detik. Beri tepuk tangan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pemahaman baru ya tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Apa yang dipresentasikan oleh kinestetik, apa yang dipresentasikan oleh auditori, dan apa yang dipresentasikan oleh visual. Kalian mungkin sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Sudah, alhamdulillah sudah paham ya. Baik, Bapak akan membagikan LKPD yang akan dibagikan oleh Bapak ya. LKPD-nya berbeda antara kinestetik, visual, dan auditori. Itu sangat berbeda. Ini pengetahuannya, dari segi pengetahuannya. LKPD pengetahuannya. Bapak akan menilai pengetahuan kalian, pemahaman yang telah diperoleh selama pembelajaran. Baik. Ini asesmen formatif kalian ya. Bapak berikan asesmen formatif. Yang untuk visual kalian menjodohkan gambar. Mana gambar yang sesuai dengan pernyataan yang di atas. Yang untuk auditori, di sana ada soal pilihan ganda. Kalian sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di atasnya. Boleh, mau didikar, mau dicatat boleh. Nah, untuk kinestetik, kalian bisa menuliskan isinya di sini. Ya. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, silakan. Fotosintesis. Apa fotosintesis? Ya, terima kasih. Sudah selesai? Baik, untuk kinestetik sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai. Baik.
Baik. Itu yang pertama LKPD keterampilan kalian ya. Yang kedua adalah LKPD pengetahuan kalian. Bapak ingin tahu pemahaman sejauh mana kalian paham tentang pembelajaran hari ini ya. Baik. Bapak buat kesimpulan dulu ya. Kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang apa? Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Ada apa saja bagian tumbuh-tumbuhan? Baik. Harus ya. Ada pertama ada daun, ada buah, ada bunga, ada batang dan fungsi buah apa? Untuk apa? Menyimpan makanan dan melindungi diri. Bagaimana untuk daun? Membuat makanan. Kalau batang apa? Untuk membuat makanan juga sama. Kalau misalnya akar, menyerap air dari dalam tanah beserta nutrisi ya dari dalam tanah. Sebutkan jenis-jenis akar coba. Apa? Akar serabut, akar tunggang. Akar serabut terdiri dari akar apa saja? Cabang saja. Kalau tunggang? Akar utama dan akar. Alhamdulillah kalian sudah mengerti ya. Baik, kita sudah di penghujung acara kegiatan. Bapak mau tanya, apakah kalian senang dalam pembelajaran hari ini? Apa yang kalian senangi? Bagian apa yang kalian senangi? Belajar bersama. Yang kalian senangi dalam materi ini apa? Belajar apa? Tumbuhan. Bagian apa? Tumbuh-tumbuhan. Apa? Yang paling senang ya? Belajar tumbuh-tumbuhan. Yang paling senang? Ya, yang paling senang apa? Belajar apa? Belajar apa? Batang apa? Kalian ini sukai? Daun. Apalagi? Yang kalian tidak senangi apa? Yang apa? Bunga. Gak ada. Baik. Baiklah. Siapa yang akan memberikan refleksi di depan tentang kegiatan hari ini? Belajar apa saja? Hari ini belajar apa saja? Tumbuh-tumbuhan. Boleh. Belajar apa tumbuh-tumbuhan? Beserta apanya? Beserta fungsinya. Baik, hebat sekali ya. Beserta fungsinya. Baik. Hari ini pembelajaran sangat menyenangkan sekali. Kita belajar tentang, Bapak simpulkan ya. Kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada batang, ada daun, ada buah, ada akar, ada bunga. Akar itu terdiri dari berapa macam, berapa jenis? Yaitu ada dua jenis, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang juga terbagi lagi dua lagi, ada akar utama dan akar cabang. Bagaimana dengan serabut? Serabut itu hanya cuma ada akar cabang. Boleh enggak akar juga fungsinya juga sebagai tempat penyimpan makanan? Contohnya terjadi pada wortel. Wortel itu tadinya akar biasa, kemudian membesar menjadi menyimpan cadangan makanan. Kita suka membeli mana? Di pasar. Baik. Ya. Kalau akar tunggang, akar serabut
terjadi di mana? Hah? Terjadi di mana? Terjadi di tanah. Bisa nggak buat menyimpan cadangan makanan? Bisa. Contohnya apa? Contohnya apa? Singkong. Sama seperti lontong. Ya. Oke, berikutnya. Baik. Pembelajaran kita bunga. Pembelajaran kita tentang bunga. Bunga itu ada apa aja? Yang pertama ada tangannya, ada kelopaknya, ada lagi mahkotanya, ada lagi benang sari, ada lagi putiknya. Itu ada berapa? 5. Sebenarnya banyak. Oke, cukup sekian dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Kita akan belajar materi selanjutnya tentang zat ya. Ya, tentang zat. Besok kita akan belajar tentang zat. Jadi kita bisa belajar, kalian bisa searching di Google, di YouTube dan di tempat yang lainnya seperti buku. Ya, oke. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.